Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing Poco M3. Yang memang sih sudah banyak video di YouTube mengenai unboxing smartphone ini, tapi ini unboxing versi saya. Ya, lagi-lagi brand ini bikin heboh setelah Poco X3 NFC dengan harga yang terjangkau. Penjualan flashlight perdana itu cepat banget habis dalam berapa menit. Sebanyak 50.000 unit terjual, dan yang bikin heboh juga ternyata itu dari Xiaomi itu mengcancel ataupun membatalkan mereka yang berhasil mendapatkan produk ini dengan membeli melalui flash sale dengan alasan sih Xiaomi mengidentifikasi ataupun melihat ada kecurangan, dalam arti mungkin di akun yang sama dia membeli banyak unit. Ya sudah pastilah ya akan dijual lagi oleh mereka dengan harga yang lebih mahal. Ya itu sekilas info mengenai smartphone ini, berita yang saya dapat ya. Kalau melihat kotaknya nih ya, ini mirip kayak brand sebelah. Tapi it's okay lah ya. Seperti ini dia bentuk boxnya. Ya. Terus di belakang sini itu ada spesifikasi yang dimana itu 48 megapiksel kamera utamanya, kapasitas baterai 6000, terus layar yang Full HD dengan luas 6,53 inch menggunakan prosesor Snapdragon 662 yang bisa dibilang itu chipset terbaru dari Snapdragon untuk kelas seri 6. Nah, langsung aja deh saya buka. Oh ya, untuk unit yang saya dapat itu RAM 4 dengan 64 GB. Kalau kamu mau beli varian lebih tinggi ada RAM 6 di 6128 GB ya, RAM 6 dengan storage 128 GB, di mana harganya itu 2,3 jutaan kembali 1000 perak. Sementara untuk RAM 4 itu di 19 jutaan kembali 1000 perak. Tapi kalau flash sale itu lebih murah 100.000. Oke, langsung aja deh saya buka. Ya, saat unit dibuka, kalian akan langsung mendapatkan satu lembar seperti ini, ucapan terima kasih ya telah memilih Poco dari Alvin C ya, seperti ini. Ini. Lalu di dalamnya ada kotak kecil yang dimana isinya itu diberikan soft case good. Terus ada yang namanya panduan pengguna, dan ini apa nih? Oh, ini kebijakan garansi Xiaomi ya. Oke, ya itu aja yang didapat dalam kotak kecilnya ini. Lalu di dalamnya sini ada unitnya. Ya, yang saya beli itu warna hitam. Kalau mau warna lain ada warna biru dan warna kuning. Sebenarnya saya pengen warna kuning tapi kehabisan ya. Lalu di dalam ini ada kepala charger, kabel data yang sudah USB Type C pastinya. Dan ada yang namanya kepala charger, di mana kepala chargernya ini ternyata maksimalnya 22,5 watt, padahal untuk Poco X M3 ini fast chargingnya hanya sebatas 18 watt saja. Oke, nggak ada lagi di dalam apa-apa ya, seperti ini dia kosong ya. Ya, itu aja yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya susun. Seperti ini dia bentuk dari smartphone-nya. Di bagian belakang ini ya bahan plastik pastinya, tapi dengan finishing seperti kayak, kalau terlihat dari jauh itu seperti kayak berbahan kulit ya, kayak kulit sirup gitu, kasar. Dan ini ya tujuannya sudah jelas untuk mengurangi kesan licin ya. Di bagian ini juga ada kayak kotak kayak memanjang ya. Ini tampil beda banget untuk desainnya ya. Kalau yang tampil beda kayak besar hitam begini tuh, saya mengingatkan saya pada Nokia Lumia. Saya lupa seri berapa yang dimana tuh dulu tuh Nokia itu bulat ya untuk menempatkan kamera yang warna kuning. Kalau saya lihat smartphone ini yang warna kuning, saya langsung teringat dengan Nokia Lumia berapa saya lupa. Ya seperti ini bahannya. Jujur untuk desain back cover saya acungi jempol untuk Poco M3. Ini benar-benar beda dan terlihat menarik, tidak norak. Oke, di bagian kanan ini ada tombol power sekaligus sensor fingerprint dan ada tombol volume. Di bagian kiri itu ada SIM tray yang dimana ya katanya sih ada 3 slot. Oh ya, saya lupa tadi di dalam boxnya ini kan ada box kecil, di dalamnya itu ada SIM ejector ya. Nah, ada 3 slot, jadi kamu bisa memasangkan 2 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD bersamaan ya. Dan di bagian atas ini ada mikrofon juga, terus ada
yang namanya port jack audio, terus kayaknya ini lubang speaker ya, karena setahu saya Poco M3 ini membawa dual speaker. Lalu ada ear blaster untuk pengganti remote. Terus di bagian bawah ini ada microphone, terus port apa namanya USB-C dan lubang speaker lagi ya. Saya nyalakan dulu ya, untuk pertama kali saya atur terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awal dari Poco M3. Nah, saya swipe, ya sudah terinstall, ada Lazada dan Netflix, lalu saya swipe begini. Oke, termasuk banyak juga ya aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall bawaan gitu ya. Oke, dan biasanya ini bisa di-uninstall sih ya. Untuk AIDA dan sensor box tadi saya install sendiri. Sebelum ke situ, saya lihat dulu di setelannya ataupun pengaturan. Dan menggunakan tampilan terbuka MIUI 12 dan Android, berjalan pada Android 10. Dan apalagi, oh ya, sebelum ke AIDA dan sensor box, ini layarnya sudah dipasangkan yang namanya screen guard ya, bukan tempered glass. Tapi buat saya sih ini agak sedikit kasar, keset. Ya, kalau hanya pemakaian biasa aja sih nggak terlalu mengganggu ya. Kalau kamu ingin lebih halus lagi ya ganti dengan screen guard lebih bagus ataupun tempered glass. Dan saran saya sebelum kamu mendapatkan itu jangan dilepas dulu ya. Walaupun layar ini sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Model layar ini dot drop. Oke, antara kekinian dan tidak itu penilaian kalian masing-masing. Kalau buat saya sih kurang kekinian. Untuk kamera depannya ini resolusinya 8 megapiksel. Oke, sekarang saya buka sensor box. Ya, ini dia sensor boxnya. Ternyata gyronya ada loh. Kok di info-infonya nggak ada ya? Saya nggak tahu apakah ini memang aktif atau gyro apa yang aktif. Kalau kalian tahu, boleh dong untuk di-share ataupun diberitahu di kolom komentar di bawah ya. Oke, saya tutup. Sekarang saya buka AIDA 64. Sistem. Nah, ini RAM 4 GB yang tersisa 1,4 GB. Berarti di atas 50% ya. Menghabiskan RAM di atas 50%. Berarti kalau saya ambil prediksi untuk RAM 6 GB ya bisa sisanya itu hanya 2,5 GB kalau berkurang 50%. Kalau hanya berkurang seperti ini selisihnya 2,5 ya berarti sekitar 3 GB-an ya. 3 GB-an. Oke, untuk storage-nya 64 GB yang tersisa 41 GB. Bluetooth versionnya ternyata belum 5.0 tapi masih 4 plus. Sekarang ke CPU. Ini dia Qualcomm Snapdragon 662. Terus saya nggak tahu ini apakah memang Poco M3 ini banyak variannya. Apa khusus di Indonesia saja yang 662. CPU-nya sudah octa-core. Layar tadi sudah Full HD. Panelnya IPS menggunakan GPU Adreno 610. Refresh rate-nya 60 Hz. Terkait ini kekurangan atau tidak sih, menurut saya sih enggak juga ya. Harganya sudah murah. Terus, apalagi baterainya 6000. Tadi sudah, ini dia kameranya, resolusi utamanya itu 12 megapiksel ya. Dengan proses pixel binding itu bisa menghasilkan foto berkualitas 48 megapiksel. Ya, itu aja untuk dari sisi AIDA 64. Sekarang saya buka kameranya. Ya, saya lihat mode Pro-nya oke, ternyata termasuk lengkap, bisa mengatur shutter speed dan ISO ataupun ISO. Ya, terus saya buka lagi video, kamera belakangnya hanya mentok di resolusi Full HD, terus portrait, oke, bisa diatur untuk tingkatan bokehnya. Lainnya di sini ada mode malam 48 megapiksel, video singkat, panorama, dokumen, gerak lambat dan selang waktu. Lalu ada ubah, ini hanya untuk mengubah posisi saja. Oke, time lapse ataupun selang waktu. Saya cek dulu ya apakah ada intervalnya. Time interval. Oke, sepertinya ini. Ya, di sini kamu bisa mengatur time interval dan durasi rekamnya. Buat saya sih ini sangat menarik karena ya jarang-jarang ada, kayaknya baru Xiaomi deh di HP 1 jutaan yang bisa begini. Pertama saya ketemu ini di Xiaomi Redmi 9, seingat saya itu ada. Good. Jadi kesimpulan saya untuk
fitur dari kamera Poco M3 ini termasuk lengkap. Ya, bagus ya, kalau buat saya sih bagus, apalagi buat kamu yang senang mengotak-atik kamera, yang senang mengambil foto ataupun video, ini bagus, fiturnya terbilang lengkap untuk smartphone 1 jutaan. Ya, sekarang saya coba untuk hasil fotonya. Sebelum saya tutup, sedikit saya berikan gambaran ataupun kesimpulan mengenai smartphone ini. Ingat, ini menurut pandangan awal saya ya. Di sini saya bagi dalam poin kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk poin kelebihannya, yang pertama itu sudah pasti desainnya ini saya suka, terlihat beda, tapi ya tidak norak. Terus yang kedua, layarnya luas dengan resolusi yang tajam. Terus yang ketiga itu prosesornya terbaru dan terbilang mumpuni untuk smartphone di harga 1 jutaan ya. Terus yang keempat, fitur kameranya terbilang banyak. Yang kelima itu kapasitas baterai besar 6000 mAh, didukung reverse charge dan fast charging 18 watt. Dan yang terakhir itu dual speaker ya. Smartphone ini membawa dual speaker. Itu dia untuk poin kelebihannya. Sementara untuk poin kekurangannya, nah yang paling itu yang pertama sudah pasti kameranya tidak ada lensa ultrawide untuk kamera belakang ya. Ya kalau buat saya pribadi, saya lebih butuh lensa ultrawide daripada makro, apalagi hanya 2 megapiksel saja, nggak kepake buat saya. Dan harus beli yang mana nih? RAM 4 GB atau RAM 6 GB, dimana keduanya itu selisih harganya sekitar 400.000. Ya kalau saran saya, kalau kamu memang tidak terlalu banyak menginstal aplikasi, khususnya game menengah ke atas, ya saran saya beli saja yang RAM 4 GB. Buat saya pribadi itu sudah lebih dari cukup. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye.